Alhamdulillah. Banyak teman. Punya Darmo, teman Ya. PA satu ini ya. Bukan, maaf bukan PA. Dan satu Bi, ini gua pesen ke Arbi. Jadilah seorang Arbi yang kita kenal sebagai orang yang pinter, Kayak guru BP. tapi tetap jadi orang yang stay humble. Pasti mau tenang aja, mau. Halo teman-teman, selamat datang di Jagat Reptil. Salam brotherhood buat teman-teman semua. Udah gue ngopi lagi. Nah, ini kita sudah bersama Arbi Reptil. Halo. Nah, kita mau kepoin sedikit tentang kepribadian si Arbi Reptil. Dengar Arbi dulu seorang dosen. Langsung ke situ, mau. Langsung. Langsung. Bener gak? Ya, gua ngajar 2 tahun di salah satu kampus swasta di Jakarta dan Depok. 2 tahun. 2 tahun. Terus untuk Ini meler, teman-teman. kegiatan sekarang? Kegiatan sekarang ngajar masih, cuman di SMK. Ya ngajarnya bukan ngajar uler, tapi ngajar kamera sama ngonten lah. Oh, gitu dong. Gitu doang. Simple sebenarnya. Nah, terbentuknya atau terbuatnya Arbi Reptil itu gara-gara apa? Sampai masuk ke YouTube, sampai lebih mengurangi ke dosennya, lebih fokus ke konten YouTube. Tahun 2008. Pertama kali bikin vlog. Enggak, 2008 itu pertama kali melahirkan nama Arbi Reptil. 2008 sekarang berarti hampir 11 tahun. Iya. 11 tahun teman-teman. Jadi awalnya gue bingung mau Arbi apa gitu kan, mau nama reptil apa yang keren gitu kan, buat panggilan gitu kan, nggak nama Arbi Reptil. Oh nyambung nih. Tapi reptilnya gue pengen bahasa Indonesia aja, jadi nggak pakai E belakangnya. Oh, beda kayak Jagat Reptil Nah ya. lu kan pakai E. Ya. Nah kalau gue nggak reptil Indonesia, karena kan memang gue lokal. Mainnya lu kan nggak tahu kan, emang katanya Inggris judulnya. Iya. Soalnya biar baku. Iya, nggak apa-apa internasional jatuhnya kalau pakai E. Cuman gue kenapa nggak pakai E? Menurut gue udah kepanjangan, lu cukup reptil aja, dan orang juga orang Indonesia rata-rata kalau nyari nama Arbi Reptil ya nggak pakai E, kecuali anak-anak yang memang sekolahnya lumayan tinggi pasti pakai E. Oh gitu. Berarti mulai 2008 sampai sekarang 2020. Nah, Ya, 2020. didukung dengan basic dia sebagai dosen. Kalau kuliah itu. Oh, kuliah kuliah. gue keguruan. Keguruan. Iya, jadi untuk tampil di depan nggak demam panggung. Jadi untuk public speaking masih udah Ya, punya modal. Ada itu, karena kan memang kalau kuliah guru kita dapat yang namanya akta 4, sertifikasi untuk mengajar. Itu. Jadi seenggaknya, karena kalau jadi guru itu kan digugu dan ditiru, ya kan. Nah, orang pintar itu bukan orang yang tahu segalanya, tapi orang yang bisa menyesuaikan otaknya dengan orang yang sama sekali nggak tahu. Jadi kita benar-benar mengurangi volume ketahuan kita atau ilmu kita dengan orang yang benar-benar nol. Kok lu bisa baca pikiran gue? Gue lagi turun banget ini buat ngomong sama lu. Oke. Gitu mau. Yang satu ini gue jujur gue suka sama Arbi karena Wah, dia ngeri tuh dong gua. bukan suka bangsat, lebih ke kagum sama Arbi sebab beberapa kali ketemu tuh ini apa Bi, sedangkan itu ilmu yang baru 1 bulan sampai seminggu gue baru dapet. Gue tanya ke Arbi, langsung dicetes dan segala macamnya. Di situ saya suka Arbi, cerdas lah orangnya, walaupun ya teman-teman tahu lah kayak gini. Dan gue kuliah keguruan, mau sebenarnya asal mulanya kenapa gue mendalami reptil sebenarnya. Gue kuliah keguruan, gue suka ular memang awalnya, dan gue dulu termasuk orang yang nggak tahu apa-apa tentang reptil. Oh gitu. Iyalah, awalnya memang nggak tahu, awalnya pun dari nggak tahu. Cuman sekedar suka, dan gue juga dulu tahu ular Indonesia itu cuma sedikit, kobra, sanca, udah. Gitu kan, awal dari kecil, dari SD. Nah, pas kuliah gue mendalami itu, ketemu senior beberapa ya, salah satunya Tio Survival, Om Tio, kemudian ketemu lagi sama Agung Cobra, temen gue juga di Matraman, itu guru-guru gue nih ya. Terus Edi Marjuki di Jogja, tempat Darmo. Kemudian juga ada almarhum bapaknya Indra Cobra. Iya. Terus Pak Dodi almarhum juga. Nah itu orang-orang yang sering gue minta ilmunya gitu, tanpa mereka tahu gue ajak ngobrol, dan situ gue serap.
Jadi intinya gimana kita bisa nambah pinter adalah ketika kita bertemu orang lain, kita kosongin dulu gelas kita. Gitu. Kalau kita udah meninggi, kita penuh, nggak akan masuk. Betul sekali. Pinter orang ini dari segi dia bahasa, pengucapan dan juga omongan tuh nggak terlalu ditinggi-tinggikan. Memang daya tampungnya dia IQ lu berapa sih? Superior. Superior. Di atas, Berarti di atas, 160. Di atas 240 kalau nggak salah. Enggak ada lah. Di atas 160 benar, 160. 160 lah. Albert Di atas Einstein 160. berapa? 180. Iya, di atas 160. Masuknya superior lah. Nah, superior. Masuknya superior. Cuman orang superior itu nggak bisa diatur jeleknya. Ya. Nah, karena mau Betul. menang sendiri. Gitu. Nah, dan yang alhamdulillahnya lagi gue dipercaya untuk ngajar di biologi UI selama 6 tahun. UII UI. 6 tahun. Ya, gue diundang sebagai dosen kuliah umum tentang reptil. Oh gitu, jadi sebagai pembicara. Pembicara untuk kuliah umum di biologi UI 6 tahun, kemudian di Fakultas Kesehatan Hewan IPB, Fakultas Kedokteran Hewan IPB itu 6 tahun juga. Gue fokus di Himpro Satwa Liar, Himpunan Profesi Satwa Liar. Kemudian gue juga ngajar juga di Universitas Airlangga Surabaya dulu tentang penyakit pada ular. Nah, jadi di situ pun sebenarnya gue sama-sama belajar sih. Jadi di situ juga menempa ilmu sebenarnya. Jadi ya gue tahu di situ ditambahin lagi sama mahasiswa yang bener-bener keilmuannya tentang ular gitu loh. Dan kalau gue kan belajar dari segala sumber. Nah, itu ditambahin sama dia. Jadinya ya kita sedikit-sedikit menjadi bukit lah gitu. Oh gitu, berarti untuk ilmu herpetnya nggak perlu ditanyakan lagi. Ya, tapi tetap lah kalau namanya manusia ya tetap ada plus minusnya. Perlu belajar lah tetap. Kalau ilmu tuh nggak ada tamat sebenarnya, Mo. Betul. Ilmu tuh nggak ada tamat, masih terus, apalagi penelitian tentang reptil masih terus berjalan. Iya. Itu yang bikin gue terus kepo sama reptil gitu loh. Kalau ilmu yang kayak misalkan ilmu tentang goreng tempe ya wis sampai situ. Iya. Gitu kan, nggak ada lanjutannya. Tapi reptil tidak tahu sendiri, tiap tahun aja yang udah ketemu nama latin masih berubah lagi. Iya, kayak albo kemarin. Ya, seperti Calyptorhitrops kan dari Trimeresurus. Nah, itu juga jadi asik lah gitu. Oh, ini ilmu terus berkembang. Iya, jadi gitu kita ya. asik lah belajarnya. Nggak habis, nih ilmu nggak akan tamat. Gitu. Itu ya dari keilmuan. Terus 2016 gue ditarik ke LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ditarik gue ke grup Forum Herpetologi Indonesia. Oh betul kan. Nah, jadi di situ gue gabung sama beberapa peneliti asli Indonesia dan mancanegara. Itu di situ nambah lagi ilmunya gitu. Gua nggak salah ngefans sama Arbi Reptil. Seriusan, gua suka konten-konten dia, lebih ke menjurus ke Kuliah lah konten gue. taksonomi lah, iya kan? Kalau orang yang pengen lari-lari yang jungkir balik nonton Panji, nonton Dede Inul, Tio. dan nonton Tio. Kalau mau kuliah nonton channel gue. Kalau untuk nonton Jagat Reptil tuh orang-orang kayak apa? Hobis, edukasi masuk. Jadi tapi kalau misalkan lu ambil banyak semua jangan terlalu dalam juga, mau capek orang. Oh iya betul. Jadi ada kersit, ada spesies jenisnya gitu, taksonomi. Kersit, taksonomi. Kalau gue kan tidak mengajarkan orang untuk kersit sebenarnya. Jadi lebih ke taksonomi doang. Bentar, temen-temen ada yang tahu kersit gak? Di kolom komentar coba lah ketik dulu apa kersit itu. Udah? Jelasin, kersit itu apa? Kersit itu cara pemeliharaan, teman-teman. Cara pemeliharaan. Cara pemeliharaan atau tata krama pemeliharaan gitu. Jadi apa yang kita butuhkan dan apa yang hewan butuhkan. Ya, tergantung spesies yang kita pilih. Betul sekali. Dan untuk Arbi itu berarti untuk di dunia reptil tuh nggak memilih-milih nih, kayak Jagat Reptil kan kontennya lebih ke venomous snakes atau ular-ular berbisa. Kalau di Arbi berarti hampir semua yang lokal Indonesia. Indonesia yang penting. Kalau impor paham tapi nggak mendalami. Gitu. Jadi sekedar tahu, dan gue tidak mengikuti rules luar negeri kayak orang melihara sulcata, lampu 24 jam. Gue enggak. Oh, Gue enggak malah. Gue cukup siang karena gue tahu di Afrika malam itu minus suhunya. betul. Iya, Dingin malah. malah. Dan dia butuh tidur. Ketika lampu gue nyalain dia nggak tidur. Tapi mungkin untuk memang untuk kehidupan dia di sana mungkin panasnya kurang di sini. Makanya ditembak lampu siang atau pas hujan deras di kita. Tapi ketika malam lampu gue mati. Wah, bener-bener ini orang. Jadi ilmunya kita the best. belajar dari apa yang kita pelihara. Betul Karena sekali. tidak ada master reptil. Ular gue retik, ular lu retik. Retik gue sama retik lu belum tentu sama. Beda pasti. Iya, bisa jadi retik gue mau pala ayam, retik lu nggak mau. Ha, Nah, jadi guru terbaik memelihara reptil ada reptil kita sendiri. betul sekali. Ini buat teman-teman yang baru belajar tentang reptil.
Jadi curhat sama reptilnya, perhatikan mereka sambil ngopi, tonton dia tingkah lakunya di depan kayak di dalam kandang gimana. Oh ternyata begini, nanti dia yang ngajarin sendiri kok, reptil kita yang ngajarin kita sendiri. Tapi nggak perlu diajak ngomong kan? Jangan, gila. Jangan. Dan Gila, gini, Bi. Satu dong pesan buat teman-teman yang masih baru ke dunia ular berbisa kah, retik kah, atau istilahnya yang baru mulai memelihara ular. Pesannya apa sih buat teman-teman? Banyak orang yang bertanya, Mas, ular buat pemula itu apa? Nah ini adalah pertanyaan yang luar biasa. Ada yang bilang BP, gue 3 kali dapat BP nggak bisa dipegang, mau full strike, ya atau galak kalau kita bilang agresif. Nah kalau menurut gua, ketika kalian mencoba memelihara reptil, karena mereka itu satwa liar, kalian harus memposisikan diri kalian sebagai orang profesional dong. Betul. Bukan pemula. Siap. Ya karena yang kalian pelihara adalah satwa liar. Ya kan, kucing, anjing pun yang hewan kesayangan bisa gigit. Bisa. Apalagi satwa liar. Ya kan, jadi pesannya adalah ketika kalian mau memelihara reptil nih teman-teman khususnya, dimulai dulu dari yang tidak berbisa. Gigit pasti. Ya jangan pernah pengen melihara reptil tapi nggak mau digigit. Iya, banyak Gitu kan. seperti itu. Bang, ada ular nggak yang nggak gigit? Yang nggak ada gitu loh kan. Ikan lohan aja masukin tangan ke akuarium gigit loh. Kebanyakan tuh katanya untuk pemula apa sih banyak yang ngomong ular pelangi. Nah, enggak. Pelangi karakter pemula karena Iya. jarang strike. Tapi kersit dia berat. Betul. Krisnya seperti apa? Dia kan harus lembab, becek. Orang kadang-kadang jijik dengan seperti itu. Ya, Dan dia kalau kurang lembab nggak mau makan. hampir sama seperti Cenodermus javanicus. Iya, gitu. Kurang lebih. Kayak retik karakter, terus kersit. Dia buat pemula aman, dicuekin aja hidup kok retik. Tapi karakter retik profesional. Agresif ke Iya. depan. Jadi itu plus minus dari setiap individu reptilnya. Jadi kalau gua nih menganjurkan corn snake untuk pemula. Korsnek malah. Itu Jarang kan, ada kasus corn snake agresif banget ya. tapi kan korsnek bukan dari Indo. Iya, kalau untuk pemula kan hobis. Oh iya, Iya. kita bicara hobi. Jadi corn snake. Nah, barulah di situ kalian mempelajari reptil-reptil lanjutannya. Reptil Indonesia banyak. Cuma rata-rata memang kan agresif ya. Nah, sebagian agresif dan rata-rata juga masih banyak kalau mau dapat murah rata-rata nyarinya yang tangkapan alam. betul. Nah, kalau yang agak kalem biasanya itu captive breed, CB kan. Cuman kan harganya memang agak mahal. Ya, betul. Karena memang ya ada effort sendiri lah untuk Iya. kita bisa ngebreed Nah, ada sendiri. yang nanya, "Bang, reptil yang murah apa ya buat pemula?" gitu. Dia kadang-kadang itu yang gue kesel ya, ketika dia mau melihara reptil nyari yang murah, ntar gimana beli makannya? Gitu loh. Kalau lu mau melihara binatang, ya mau nggak mau lu harus sedia dana untuk kehidupan si binatang itu. Apapun lah itu. Apapun sebenarnya sih. Apalagi kita harus bertanggung jawab tentang Iya. masa hidupnya dia. Kalau di Indonesia kan memang tidak terlalu banyak peraturan tentang itu, tapi di luar negeri animal welfare sangat diutamakan. Iya, betul. Kesejahteraan hewan. Bahkan untuk berat ditimbang setiap 3 bulan sekali kan? Iya. 3 bulan sekali. Mereka itu bikin kandang dulu, gede dulu, nyaman atau enggak, baru beli ulernya. Orang Indonesia beli ulernya dulu, kandangnya belum ada. Rata-rata gitu. Ulernya mana? Itu udah beli, terus kandangnya belum ada. Udah biarin di karungnya dulu sampai bikin kandang. Nah itu yang jelek orang Indonesia. Jadi lebih baik prepare kandang dulu, prepare dulu dia nyaman atau enggak, posisi di rumah gimana, bahaya atau enggak buat orang rumah, buat tetangga, baru pilih ular yang kita mau. Betul Jadi sekali. begitulah masukannya. Jadi intinya 3 ya poinnya. Apa tadi? Astaga. Jadi kita harus tahu cara perawatan dia, Ya. tahu batasan kita untuk interaksi sama dia. Jadi kita ukur diri. dan tahu kebutuhan dia. Benar banget. Nggak mungkin dong kita pelihara Itu insul. dibungkus jadi satu animal welfare sih sebenarnya. Kesejahteraan hewan. Dua dong berarti animal welfare. Iya. Oke, bisa jadi kayak gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Penting-penting lah. Terakhir itu buat Yang paling penting lah. buat masyarakat umum ya. Nah. Boleh takut ular tapi jangan dibunuh. Itu aja mungkin. Oke, teman-teman, mungkin cukup segitu bocoran sedikit tentang Arbi. Kalau mau lebih ngobrol sama Arbi ke Gubuk Fauna kan, Dari Instagram aja lah. atau di Instagramnya Arbi Arbi Reptil. Nah, oke Bri, thank you. Sama-sama. Nih sobat gue yang paling lah pokoknya. Oke, saya Jagat Reptil dan Arbi Reptile Channel. pamit. Thank you semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu apa yang kita tahu. Sip. Dadah. Udah lah.